Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Desa Putu Desi Kusma Dewi. Aku dari Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Aku dari Prodi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan. Nah, pada kali ini aku akan membawakan materi atau menjelaskan materi tentang nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Nah, pasti kalian belum tahu kan apa itu, jadi di next video. Di sini kita akan membahas nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Adapun 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian nilai. Yang kedua, penyerapan atau pembentukan nilai. Yang ketiga, nilai personal dan nilai luhur. Yang keempat, kebijakan dan nilai-nilai. Yang kelima, pertimbangan nilai-nilai. Yang keenam, standar perilaku, etika, dan kualitas. Yang pertama, pengertian nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan tentang sesuatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seseorang dapat menggunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri, seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan. Yang kedua, penyerapan atau pembentukan nilai termuat dalam etika. Adapun pengertian etika, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia seperti adat istiadat dan kebiasaan. Yang pertama, hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran yang terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab. Yang kedua, nilai dan norma. Nilai merupakan suatu yang baik, sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang menyertai nilai. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Yang keempat, amoral dan immoral. Moral merupakan kebaikan, sedangkan immoral bertentangan dengan moral. Yang kelima, moral dan agama. Dasar dari tingkah laku moral adalah agama. Agama mengatur bagaimana cara kita berperilaku yang baik sehingga terwujud moral. Yang ketiga, nilai personal dan nilai luhur. Nilai personal merupakan nilai timbul dari pengalaman pribadi seseorang yang dapat membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola pikiran yang konsisten dan menjadi kontrol internal seseorang. Seseorang bidan pun memiliki kewajiban personal, yaitu yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat yang terdiri dari 6 butir. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya terdiri dari 3 butir. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya yang terdiri dari 2 butir. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya terdiri dari 3 butir. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri terdiri dari 2 butir. Dan yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air terdiri dari 2 butir. Selanjutnya, nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran, yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seseorang bidan yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada klien. Nilai luhur yang harus diterapkan oleh seorang bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien yaitu yang pertama, kejujuran, yang kedua, lemah lembut, yang ketiga, ketetapan setiap tindakan, dan yang keempat, menghargai orang lain. Adapun yang keempat, kebijakan dan nilai-nilai. Isu etik dalam pelayanan kebidanan. Isu berarti suatu berita yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu hal. Istilah etik dalam masalah kebidanan yang pertama ada legislasi merupakan ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. Kedua, lisensi merupakan
pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan bertujuan untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk meyakinkan klien. Yang ketiga, deontologi atau tugas merupakan keputusan yang diambil berdasarkan keterkaitan atau hubungan dengan tugas dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, hak merupakan keputusan seseorang yang tidak dapat diganggu. Yang kelima, institutionis merupakan keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Yang kelima, pertimbangan nilai-nilai. Pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk dalam mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional, yaitu estetik atau keindahan merupakan objek suatu peristiwa atau kejadian seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Yang kedua, altruisme atau mengutamakan orang lain, kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, asuhan, kedermawanan, atau kemurahan hati, serta ketekunan. Equality atau kesetaraan memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri, dan toleransi. Yang kelima, freedom atau kebebasan memiliki kefasilitasan untuk memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Yang kelima, human dignity atau martabat manusia berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu termasuk di dalamnya, yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Yang keenam, justice atau keadilan menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan serta kewajaran. Yang ketujuh, atau yang terakhir itu truth, kebenaran, menerima kenyataan dan realita, termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan relativitas yang rasional. Yang keenam, standar perilaku, etika, dan kualitas. Ini merupakan yang terakhir. Yang pertama terdiri dari 3. Yang pertama, kode etik profesi. Dalam praktik kebidanan, menjalankan kode etik profesi menerapkan standar praktik seperti kompetensi, kewenangan, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Yang kedua, ada tanggung jawab. Seseorang bidan harus mampu mempertahankan jawabannya bila terjadi gugatan. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dan rujukan. Dalam kebidanan, kolaborasi interpersonal sangat penting dalam keselamatan pasien. Dalam kolaborasi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dalam berkomunikasi, saling percaya adanya pemahaman masing-masing individu, dan memiliki tujuan yang sama serta tanggung jawab. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun penulisan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om.